Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, sahabat setia PTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berjumpa dalam program podcast Suara Edukasi Banua, persembahan dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kembali berjumpa dengan saya Fahdi. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, perbincangan kita nanti akan mendiskusikan hal-hal menarik terkait dengan bagaimana peran kiprah para pelaku atau praktisi pendidikan atau tokoh-tokoh pendidikan. Kita akan menggali banyak informasi dan juga mencari inspirasi dari tamu-tamu kita yang hadir. Nah, pada kesempatan kali ini, tamu spesial yang kami hadirkan di Suara Edukasi Banua adalah seorang praktisi dan juga mungkin akademisi, karena beliau selain bekerja di sekolah gitu ya, di satuan pendidikan, juga pengajar di perguruan tinggi. Dan tamu kita adalah Bapak ya. Biasanya saya panggil saudara. Halo saudara. Arif Rahman Iya, Eriansah betul, Pak. SPDI MAGR. Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Iya. Ya, apa kabar, Pak Arif? Alhamdulillah baik, Pak Fahdi. Ya, sehat ya selalu ya. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali dan hari ini di ruang yang Berbeda ya, Pak? berbeda Oke, gitu ya. siap. Aktivitasnya seperti apa nih? Alhamdulillah berjalan lancar. Kita Iya. membersamai anak-anak istimewa Mhm. dari pagi sampai siang. Kemudian dari siang sampai sore kita membersamai anak-anak mahasiswa Iya. karena kita mengajarkan tentang teori dan praktik tentang menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang mana Iya. sekarang udah semakin menjamur nih sekolah inklusi, Pak Fahdi, Iya, yang ada jadi di Banjarmasin khususnya. jadi memang penting sekali ya Penting sekali. layanan pendidikan terhadap anak-anak istimewa ini ya. Betul, Nah, Pak Fahdi. Pak Arif ini sahabat adalah guru di sekolah Luar biasa. luar biasa Negeri 2 Banjarmasin. Negeri 2 Banjarmasin, tepatnya di Jalan Dharma Praja. Dharma Praja. Jadi beliau adalah guru sekolah luar biasa dan kehadiran beliau ini istimewa karena sibuk banget gitu ya. Nanti kita berbincang mungkin dari perjalanan beliau hingga sampai menjadi seorang guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Dan memang Pak Arif ya, apalagi ada kalimat atau tagline dari Kemendikbudrismen, pendidikan bermutu untuk semua. Iya, Jadi betul. pendidikan bermutu itu tidak hanya untuk sebagian orang, tetapi untuk semua. Iya, betul. Nah, Pak termasuk adalah anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa. Nah, sebelum menceritakan perjalanan Pak Arif hingga sampai menjadi seorang guru di sekolah luar biasa, saya membaca atau kita cukup lama kenal, tapi saya melihat Pak Arif ini banyak sekali aktivitas begitu ya, Oke, dan Pak. juga ada banyak prestasi gitu ya. Masya Allah. Bahkan pencipta lagu juga Oh iya, ternyata. di sela-sela kegabutan aja Pak itu. Iya. Ya memang dari ini ya, sudah sejak lama menekuni di dunia seni juga begitu ya. Ya kebetulan dari sekolah dasar Pak, sering diikutkan lomba oleh guru-guru yang ada di sekolah dasar seperti teater, puisi, bagi bahasa Banjar, ya seni tradisional lah. Sehingga itu udah mengakar Pak, jadi kayak minat terbesar dalam hidup saya, walaupun backgroundnya pendidikan, tapi bagaimanapun, bagaimana caranya itu tetap bisa jalan. Di sela-sela kegiatan kesibukan, kita tetap harus menyeimbangkan dengan hobi kita Pak dari kecil. Jadi hobinya itu tidak hilang gitu. Alhamdulillah masih jalan sampai sekarang Pak. Masih aktif berkegiatan di kesenian. Masih produktif juga nulis puisi. Nulis puisi ya. Iya, betul Pak. Kalau nulis lagu, alhamdulillah kalau seandainya tidak ada proyek pun saya berusaha dalam 1 tahun itu ada 2 lah minimal lagu yang terbit lah dari karya saya itu sendiri Pak. jadi aktif juga di bidang sastra sebenarnya Iya, ya. Pak, di bidang sastra. Di bidang sastra, berkesenian di dunia teater juga gitu ya. Tari juga Pak. Tari juga. Iya betul. Sesuatu hal yang menurut saya Film udah berhubungan- film. Film belum Pak. Alhamdulillah dulu pernah dapat tawaran 2 kali dari sutradaranya, tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan saya karena saya udah berkeluarga. Mungkin itu yang menjadi pembatasnya Pak. Oh Ya, iya, nanti betul. ikut sama saya mungkin main Oke, film ya. siap Pak. Kawan-kawannya juga banyak pemain film di sini. Oh iya, alhamdulillah. Tapi bagian kameramen ya. Ya, mungkin itu jadi suatu planning juga Pak Fahdi. Semoga saya bisa berkecimpung juga dalam dunia perfilman. Tapi itu tidak mengganggu aktivitas mengajar di sekolah. Ya, kalau seandainya fleksibel, kita ada komunikasi duluan dengan penulis naskah atau sutradara, insya Allah kita bisa show must go on, Pak. Ya betul. Saya juga kadang kalau
kebetulan nonton film ya cuti dulu gitu Oh. ya. Ya. Masya Allah, Nah, Pak. tapi memang sejak awalkah diniatkan menjadi seorang guru? Seorang guru, ya. Jujur Pak ya, karena dari SD kita berkecimpung dalam dunia seni, kemudian kita bukan terdampar sih bahasanya, karena kita manut samena wa ta'na dengan orang tua ya Pak ya. Orang tua menginginkan saya untuk sekolah agama. Jadi korelasinya saya harus manut kepada beliau, sekolah di pesantren, tetapi kegiatan kesenian itu tetap saya jalankan Pak. Di pesantren saya mengirimkan cerpen puisi ke surat kabar yang ada di Banjarmasin seperti Radar, Media Kalimantan, Banjarmasin Post, dan itu tuh ketahuan Ustadz. Tapi ketahuannya konotasinya positif. Jadi beliau menyarankan, kenapa kalau habis selesai di pondok ini kamu daftar kuliah di kesenian. Tanpa adanya rekomendasi dari Ustadz pun saya tetap merasa harus mendaftar kuliah di jurusan kesenian nih Bapak Hadi. Tapi ternyata alhamdulillah tidak lulus Pak. Karena kita Awalnya daftar belajar kemana? mendaftar di Universitas Lambung Mangkurat. Oh, Itu 2 jurusan kali Pak. ini ya, Iya, seni, iya. daerah Tasik kalau tidak salah. Dan pendidikan bahasa sastra Indonesia. pendidikan bahasa Dan kemudian juga mendaftar kuliah di Jogja juga Pak, jurusan seni lewat kegiatan santri berprestasi. Tapi karena tesnya itu adalah sangat berbeda dengan pelajaran saya 7 tahun di pondok. Di pondok kan Pak, kita belajar sangat ini nih Pak, kitab kuning segala intensnya macam. dengan memang ke arah keagamaan gitu Saat ya. kita tes jurusan umum itu adalah soal-soal yang baru pertama kali saya hadapi. Di pesantren kita nggak megang handphone, jadi saya agak kurang waktu untuk cari referensi gimana menjawab soal untuk tes kuliah di umum. Padahal pengennya itu Kuliah jurusan seni Pak, jurusan pengen seni. banget. Dan ternyata alhamdulillah tidak rezeki, namun saya tetap masih bisa mewujudkan keinginan orang tua untuk lanjut kuliah jurusan agama sampai saya menjadi mahasiswa pendidikan agama Islam. Tapi berkegiatan seni tetap Itu jalan. pendidikan agama Islam berarti tarbiyah. Iya, di Fakultas Tarbiyah Pak. Dulu IAIN Antasari, sekarang UIN Antasari Banjarmasin. Tetap ikut kegiatan sanggar juga, masih tetap balance Pak kegiatan kesenian itu, karena backgroundnya kan tarbiyah keguruan. Mau nggak mau saya harus linear memakai ijazah saya bahasa gamblangnya untuk bekerja dalam background pendidikan. Tapi it's okay Pak, itu tidak masalah. Walaupun backgroundnya menjadi guru atau akademisi, kegiatan kesenian tetap jalan sampai sekarang. Malah plusnya kan kita bisa melatih anak didik kita dalam dunia seni itu. Betul Ya ya. betul Pak. Dan memang anak-anak juga diarahkan tidak hanya mampu di bidang akademik, Iya betul. tapi juga memiliki non-akademik. non akademik termasuk ya berkesenian tadi. Ya betul. Dan ini juga sepertinya mempengaruhi ya, mendeliver informasi kepada peserta didik juga sangat penting ya. Sangat penting Pak ya. Karena kan Pak dalam dunia seni kita belajar untuk fleksibel dan improve ya kan Pak Hadi. Begitu juga saat mengajar menghadapi anak murid, kita jadi tahu gimana kondisi anak murid saat jenuh, kita bisa improve dengan skill mengajar kita yang mungkin digabungkan dengan hal-hal yang berbentuk edutainment Pak. Bagaimana ini sangat entertain cara mengajar kita tapi tetap mengedukasi anak-anak yang kita hadapi. Betul. Nah, pendidikan agama Islam itu adalah guru agama kan seharusnya guru ya. agama, Pak. Makanya Guru titel saya PAI. SPDI. Ya, Ya. guru PAI. Guru PAI kan, guru pendidikan agama Islam. Kok bisa menjadi guru? Tapi memang di sekolah luar biasa saja ya. Tapi sebagai guru PAI juga begitu. Ya betul Pak, sebagai guru agama, karena kan di sekolah manapun itu wajib ada pendidikan agama Pak. Ya jadi kan ceritanya saya lulus kuliah, saya melamar di sekolah 5 sekolah, ada sekolah inklusi dan sekolah luar biasa. Dan alhamdulillah diterima di salah satu sekolah luar biasa. Jadi sampai sekarang Pak di sana udah jalan 8 tahun. Dan menjadi ASN di sekolah luar sekolah biasa. luar biasa. Jadi pernah tidak sebelumnya mengajar di sekolah bukan sekolah luar biasa? Belum pernah Pak. Kalau di Konver saya lebih dulu mengajar di kampus karena jam mengajar di kampus cuman siang sampai sore. Itulah ceritanya saya melamar di sekolah negeri dan sekolah swasta yang mana untuk mengisi jadwal aktivitas saya ketika pagi sampai siang. Jadi lebih duluan jadi dosen dulu Pak Hadi. Ya, karena jadwal mengajar di sekolah luar biasa sampai siang aja. Jadi siang sampai sore itu saya masih bisa beraktivitas sebagai dosen di kampus, dan itu juga berkorelasi Pak. Karena jurusan S2 saya studi disabilitas pendidikan inklusi. Jadi saya mengajar di kampus itu mata kuliah yang berhubungan dengan background S2 saya. Jadi berkecimpung juga nih dengan anak-anak ABK juga tetap. Jadi ini apa ya, dapat bonus sebenarnya kampus itu ya. Bisa dibilang Praktisi, gitu, Pak. akademisi yang juga praktisi. Jadi ketika memberikan pengetahuan kepada mahasiswa,
ya praktisi juga Iya betul. bisa Makanya menjelaskan dengan baik kepada makanya mereka. kadang-kadang anak-anak mahasiswa saya arahkan juga untuk terjun langsung ke lapangan. Kadang juga saya temani untuk menghadapi anak ABK, juga mereka dapat mengeksplor bagaimana bukan hanya teori yang didapatkan di bangku kuliah, tapi menghadapi langsung rasanya gimana menghadapi anak istimewa, Pak. Padahal awalnya pengen jadi guru kesenian artinya ya, Iya, bukan tapi aktivis betul. kesenian ya, Betul, aktivis betul kesenian. banget, Pak. Entah itu mungkin sarjana seni misalnya Iya. ataupun guru seni ya. Inggih. Tapi akhirnya menjadi guru agama dan mengajar di sekolah Luar biasa. sekolah luar biasa begitu ya. Kemudian yang menarik sebelumnya ketika saya melihat perjalanan Anda itu kan Anda juga sebagai seorang nanang pemilihan Nanang Galuh juga Iya, betul, Pak. nanangnya kan bukan galuhnya begitu ya. Iya, karena kan berhubungan Pak dengan suka dengan kesenian, dengan kebudayaan. Saya rasa itu ajang yang cocok untuk mengiprahkan kembali karir saya saat masa muda dulu, Pak. Oh, ini kan masih muda ini kan. Saya juga masa muda Iya, kita betul, gitu kan. betul, Pak. Tapi di HSU ya, di Iya, HSU. di Jadi kota kelahiran saya di Amuntai. mungkin sahabat ini satu anak muda, seorang anak muda yang syarat prestasi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menimba ilmu akhirnya sukses di Kota Banjarmasin. Prestasi juga cukup banyak sampai di nasional juga ya untuk di bidang sastra. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa dari daerah pun bisa memberikan kiprah yang baik untuk pendidikan terutama. Apalagi ini pendidikan inklusi sangat jarang sebenarnya di pendidikan khusus itu mengabdikan diri begitu ya. Atau mungkin juga terekspos. Banyak mungkin kawan-kawan kita yang mengajar tapi mungkin yang mampu menunjukkan prestasi juga harusnya kita lihat mereka. Betul, nah, Pak. Pertanyaan selanjutnya, susah tidak? Ini mohon maaf mungkin ya, tapi ini susah karena kan ada perbandingan kalau tadi men-convert tadi kan membandingkan antara sekolah umum seperti itu dengan sekolah luar biasa. Walaupun layanan pendidikan inklusi ini kan sudah di mana-mana gitu kan. Sudah banyak sekali, Pak. Iya, semua sekolah kan sudah ada kuota untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini 8 tahun Anda di sana. Nah, seperti apa? Iya, tadi kan ada kalimat susah ya, Pak Bahdi ya. Terlepas dari menghadapi anak ABK pun kita punya struggle dan perjuangannya masing-masing. Saya melihat di semua guru yang menghadapi anak-anak zaman sekarang. Berkaca dengan menghadapi anak ABK, Pak, tentu yang harus saya tekankan adalah gimana pun susahnya anak istimewa yang saya hadapi, ketika saya harus keluar emosinya, kita tetap harus sabar, Pak. Itu yang pertama dulu. Jadi yang paling penekanan itu adalah kan anak ABK macam-macam nih, Pak, klasifikasinya. Biasanya yang paling complicated itu adalah saat saya menghadapi anak ABK intelektual. Seperti anak Down syndrome, anak autis, dan anak tunagrahita. Itu paling effort banget tuh. Jadi kalau saya sebelum menghadapi mereka, saya refleksi diri dulu. Refleksi apa yang saya maksud adalah saya harus menghilangkan semua hal-hal negatif yang ada dalam diri saya, termasuk pikiran-pikiran mungkin yang belum selesai di hari lampau. Ketika saya sudah memplongkan isi hati, saya siap mengajar mereka. Artinya itu adalah jangan sampai mereka yang bahasa gamblangnya itu perlu effort untuk mengatur, jangan sampai kita yang emosian sebagai seorang guru. Jadi Pak ya, anak ABK sesulit apapun mereka diatur tidak akan bisa berhasil ketika yang menghadapinya adalah guru yang tidak mapan secara emosional, Pak. Jadi kita bukan hanya bersabar, tapi juga harus terhubung emosional kita dengan anak murid sampai mereka benar-benar paham di hadapanku adalah guru yang membuat aku nyaman. Kalau seandainya kita memiliki cover guru yang menyeramkan, mungkin agak beda ceritanya. Jadi itu menjadi struggle sampai sekarang, Pak Fahdi, karena kan anak-anak nanti naik kelas berganti lagi anak didik yang baru. Kebetulan saya juga mengajar anak kelas 1 SD di sekolah luar biasa itu, waduh, luar biasa sekali, Pak. Kalau dibilang seperti tempat penitipan anak, suasananya ya boleh jadi seperti itu. Tapi bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, kita cuma bertahan paling mentok 8 jam, Pak. Bayangkan orang tuanya yang hampir 24 jam setiap hari di rumah, membersamai, mengayomi anak istimewa mereka. Tentu kesulitan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang tua mereka. Hal inilah yang mendasari saya, sesulit apapun anak-anak ini ketika saya hadapi,
bagaimanapun ini adalah sudah tugas terbaik yang Tuhan titipkan dan orang-orang tua titipkan kepada saya sebagai pengajar anak ABK, Pak. Oh, luar biasa. Ini yang susahnya kita bagaimana mengatur emosional kita, Betul, Pak. melupakan hal-hal di lampau itu yang mungkin tidak hanya mungkin ketika mengajar ya, Betul. tetapi ketika bekerja dimanapun hal-hal seperti itu coba kita harus memplongkan itu ya. Betul, Pak. Kenapa saya cerita seperti itu? Karena pernah kejadian satu kali, saya masih ada emosi yang belum selesai, Pak. Kan saya guru agama tadi kan, Pak, kita bahas. Jadi ada anak murid, saya itu ditugaskan kepala sekolah dulu dari awal mengajar 2018 sampai sekarang. Anak-anak yang beragama Islam tidak boleh pulang sebelum sholat zuhur berjamaah di sekolah, Pak. Jadi saya kan sebagai koordinator imam zuhur juga, walaupun bergantian sama guru laki-laki yang lain. Ada satu anak penyandang tunalaras. Tunalaras itu kondisi emosionalnya, Pak. Yang dia tidak mau diajak sholat. Kemudian saya tanya, nak, kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Dengan eksplisit dia bilang, masuk neraka, Pak, emang kenapa, katanya. Jadi kayak, aduh, saat itu mungkin saya dalam keadaan kurang enak badan juga, dan akhirnya saya tidak bisa membujuk anak itu untuk sholat berjamaah, dan emosinya itu kebawa ke rumah, Pak. Jadi karena saya punya anak kecil kan di rumah, saya merasa emosi saya itu terluapkannya malah dengan anak saya di rumah. Jadi saya itu langsung, kalau dibilang nyesal banget, Pak. Saya merasa ini cukup kejadian satu kali dan terakhir kalinya. Bagaimanapun saya tidak boleh membawa emosi yang negatif ini ketika di luar dari lingkungan sekolah. Saya harus menghabiskan itu di sana, dan saya harus melapangkan dada saya. Bagaimanapun bukan saya gagal sebagai seorang guru, tapi ini proses yang belum selesai untuk menghadapi anak seperti itu. Dan alhamdulillah, Pak, anak yang bersangkutan saya ceritakan, dia udah bisa diarahkan, mau rajin sholat juga, bahkan juga jadi ketua OSIS, Pak, di SLB itu. Ya betul, Pak, karena di SLB kami juga ada pemilihan ketua OSIS juga, yang melibatkan anak-anak juga mengasah soft skill mereka secara sosial. Bukan hanya diajarkan sebagai anak ABK, tapi soft skill pun juga kita harus matangkan dengan mereka, karena mereka juga ada program magang, Pak. Program magang, ada pemilihan ketua OSIS juga, mereka belajar menjadi anggota OSIS, dan keterampilan pun kita ajarkan sesuai minat dan passion mereka, Pak. Jadi kan orang-orang memandang, oh, anak ABK ketika sekolah di SLB ya udah, ketika mereka lulus dari kelas 12 SMA, mereka tidak lagi menjadi seorang murid, tidak bisa diharapkan. Tapi kami membangun program itu dengan sebaik mungkin di sekolah kami. Bagaimanapun anak itu harus dididik dengan keterampilan soft skill-nya juga, Pak. Alhamdulillah udah banyak yang bekerja, Pak. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan anaknya ABK intelektual, ABK sensorik pendengaran, mereka siap untuk juga bermanfaat dan berguna untuk keluarga mereka. Jadi beraneka ragam. Betul, Pak. Keterampilan juga kami siapkan di sana, gitu. dari kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA. Jadi mereka 6 tahun dibina di keterampilan tersebut. Contohnya dengan beraneka ragam. Beraneka ragam, Pak. Ketunaan begitu. Bahasanya itu bagaimana? Ya, Ketunaan jadi, gitu ya. Ketunaan kan kami banyak ya, Pak, klasifikasinya. Yang paling mendasar itu tunarungu dan tunagrahita. Dan alhamdulillah mereka semakin tahun mereka menunjukkan peningkatan, terutama dalam kemampuan emosional dan bina diri mereka, Pak. Jadi kelas 7 SMP itu wajib ikut keterampilan. Keterampilan di sekolah kami banyak, Pak. Keterampilan tata boga, keterampilan tata rias untuk menjadi makeup muak, Pak. Kemudian juga kriya kayu, pensablonan, tata busana, mereka menjahit dan membuat sasirangan, Pak. Dan yang terbaru ini ada tata geraha. Tata geraha itu istilahnya di SMK kayak perhotelan gitu, Pak. Dan satu lagi yang baru, tempat pencucian kendaraan atau mobil. Itu anak-anak pada suka, Jadi Pak. soft skill itu diajarkan kepada mereka agar ketika mereka lulus gitu ya, selesai menempuh pendidikan di sekolah luar biasa, mereka memiliki kemampuan soft skill, Pak, untuk bekerja. Oh ya, dan juga ada beberapa yang kuliah, Pak. Juga ada beberapa yang kuliah. Alhamdulillah mereka mampu untuk kuliah. Nah, dengan semakin banyaknya, bukan semakin banyaknya, tapi sekolah memang harus menerima kan, sekolah umum harus menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. SLB masih banyak siswanya? Masih banyak, Pak. Di Banjarmasin kita punya 6 SLB, 3 SLB swasta dan 3 SLB negeri. Dan grafik peningkatan itu selalu terjadi setiap tahun, Pak. Bahkan kelas 1 SD aja kami menerima sampai 6 rombel loh, Pak. 6 kelas maksudnya. Jadi kan itu banyak sekali, Pak. Orang kan menilai cuma kelas 1 paling ya mentok 2 kelas. Ini di SLB kami pernah menerima 6 kelas, Pak. Jadi itu peningkatannya sangat luar biasa. Bukan maksudnya peningkatan adanya anak ABK, tapi peningkatan untuk
memberikan layanan pendidikan kepada mereka itu semakin naik, alhamdulillah Pak. Jadi kayak mindset orang tua ketika memiliki anak istimewa tidak hanya dikurung di rumah saja Pak. Betul. Ya, jadi kan alhamdulillah anak-anak orang tua sekarang udah banyak yang open minded. Anak istimewa ini bukan hanya sekedar titipan Tuhan, tapi mereka juga layak untuk diberikan pendidikan layanan yang bermutu Pak tentang pendidikan ini. Jadi alhamdulillah mereka bisa sekolah juga. Saya pernah mengunjungi salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan terenyuh juga. Dan termasuk merasa ini ya wow begitu melihat mereka yang ternyata memiliki anugerah yang lain. Saya melihat mereka mampu memainkan musik, mencipta lagu, kemudian melukis di tempat, dan saya lihat wah luar biasa ya anak ini. Di tengah, mohon maaf keterbatasannya, jika mungkin saya agak bahasa saya agak kurang pas, mungkin mohon maaf, di tengah keterbatasan mereka, ternyata mereka memiliki sesuatu yang istimewa itu, yang anugerah yang dari Tuhan yang luar biasa. Dan itu banyak ditemukan sebenarnya, menggali potensi mereka itu menggali seperti potensi apa? Pak ya, karena kan saya kuliah ya Pak ya, untuk prodi studi disabilitas ini beberapa kali guru besar dan dosen saya menekankan saat menghadapi anak istimewa bukan kekurangan mereka yang menjadi landasan utama, tetapi bagaimana caranya kita menggali potensi yang ada mereka miliki sehingga masyarakat tidak hanya berpandangan mereka punya keterbatasan, tapi di setiap keterbatasan yang Tuhan berikan itu pasti ada potensi yang harus kita gali Pak. Dan alhamdulillah anak-anak ABK yang saya hadapi mereka memiliki passionnya masing-masing. Seperti tadi saya lupa mengatakan, banyak anak ABK, anak istimewa yang saya hadapi punya bakat dalam hal melukis Pak, menggambar. Bahkan yang terakhir kalinya ini anak-anak itu juara 1 Pak, lomba melukis dan mencipta komik strip Pak. Itu tingkat provinsi Kalimantan Selatan, tapi khusus anak berkebutuhan khusus Pak. Dan itu juga ada ajangnya Pak. Festival seperti itu? Ya, festival lomba seni dan sastra Pak. Hingga jadi kan bukan hanya kepada murid yang umum, tapi juga murid ABK pun juga ada eventnya Pak, udah ajangnya juga. Ada juga lomba LKSN Pak, lomba keterampilan seperti menjahit, merangkai bunga, membuat barang bekas menjadi barang yang bisa dipakai. Ada juga lomba untuk membuat masakan. Sama mereka Pak. Jadi kan tergantung kitanya aja lagi yang melihat. Ini kita udah tahu kekurangannya apa, sekarang kita gali apa yang menjadi potensi mereka. Kita perhatikan apa yang menjadi kesukaan mereka. Kalau mereka suka menghentakkan kaki, bukan berarti mereka berisik Pak. Boleh jadi mereka tertarik dengan dunia dance. Nah, itu asal muasalnya. Kita melihat anak didik kita sering mencoret-coret dinding, boleh jadi itu adalah asal muasal mereka menjadi pelukis yang hebat Pak. Nah, itu salah satu contoh analoginya yang sering saya perhatikan. Ada anak yang selalu berisik Pak, mengganggu teman-temannya, tapi ketika saya arahkan dengan lagu favorit dia bisa menyusun kalimat bernyanyi seperti penyanyi pada umumnya. Jadi kan itu Pak, menggalinya itu adalah anugerah juga Pak dari kita sebagai seorang guru. Jadi harus mampu membaca begitu ya. Betul, ini anak Pak, ini ya. seperti apa. Dituntut peka Pak dengan murid, dengan apa yang menjadi minat terbesar mereka, sehingga itu nanti akan menjadi bakat yang istimewa Pak. Nah, Pak Arif sendiri metode mengajarnya apakah sudah terpengaruh dengan teknologi misalnya? Oh iya, betul. Karena kan kurikulum kan selalu diperbaharui ya Pak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap juga kooperatif dengan peraturan pemerintah. Jadi ketika ada kurikulum merdeka, kita berusaha Pak. Dan sekarang ini kan kurikulumnya kan kita deep learning, ya, pendekatannya, kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Iya, pembelajaran mendalam. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengasimilasi hal itu Pak. Kenapa mengasimilasi? Karena tidak semua yang namanya pakem yang diarahkan oleh pemerintah itu sesuai dengan kemampuan anak-anak kita Pak. Nah, jadi kita harus mengkorelasikan bagaimana caranya kemajuan teknologi pembelajaran ini tetap bisa anak-anak kita pahami Pak. Kalau misalkan kita ada LCD untuk memaksimalkan pembelajaran visual terhadap anak ABK kita, tentu sesuai dengan standar pemahaman mereka. Tidak mungkin kita menjelaskan hal-hal yang berat Pak. Tapi dengan metodenya itu Pak, pembelajaran mendalam, kita dekati dulu anaknya, kita ajak diskusi. Kalau anaknya tidak suka dengan tema ini,
Jadi kitanya dulu yang harus menunggu Pak, menunggu prosesnya. Tapi kalau anak ini suka dengan tema ini, kita bisa melakukan pembelajaran deep learning tadi Pak, terhadap anak-anak. Jadi kan kelas tunarungu dan tunagrahita itu berbeda. Kalau tunarungu mereka dihususkan di kelas tunarungu kita berbicara bahasa isyarat dengan pendekatan pembelajaran visual yang lebih maksimal. Tapi kalau dengan di kelas tunagrahita kita bisa diskusi Pak, sama seperti kita pada umumnya. Mereka bisa mendengar, mereka bisa berbicara walaupun dengan keterbatasan intelektual. It's okay Pak. Jadi semuanya berjalan Pak sesuai dengan juga kemajuan yang diarahkan oleh pemerintah. Kita harus kooperatif sebagai seorang Jadi teknologi udah bisa di ini ya, Udah artinya bisa dipakai, penggunaan Pak. Ya, paling tidak media pembelajaran itu betul. mungkin memutar tayangan tayangan edukasi Pak, kita udah punya smart TV. Udah punya 3 malah smart TV di sekolah itu. Jadi itu bisa dipakai sebagai media pembelajaran untuk anak-anak. Dan sangat terbantu sebenarnya. Sangat terbantu sekali Pak. Jadi di anak-anak sekolah luar biasa tidak anti dengan teknologi pendidikan. Tidak, tentu tidak Pak. Sangat terbuka lebar sekali dengan teknologi itu. Bahkan ya itu anak-anak jadi senang kan Pak, ada sesuatu yang bersifat edutainment jadinya, edukasi plus entertain untuk mereka. Ya, jadi kan kadang ada juga anak yang dijemput orang tuanya Pak, tapi masih belum mau pulang. Ada juga karena dia masih merasa di sekolah lebih asik mungkin dibandingkan di rumah Pak. Jadi ya itu kejadian-kejadian dinamika yang harus kita hadapi juga. Ya walaupun tidak semuanya bisa dipandang happy ya Pak. Ada juga banyak juga ada mungkin ada dukanya juga. Banyak juga perjuangan seorang guru menghadapi anak-anak mungkin yang masih belum bisa diatur dengan mudah. Tapi ada asesmen awal kan, asesmen fungsional. Betul, asesmen ada yang namanya asesmen, ada yang namanya juga kalau asesmennya ini hasilnya mungkin tidak mencukupi standar, maka kami memberikan solusi anaknya bisa diterapi Pak. Ya bisa diterapi juga di internal sekolah juga, dan itu juga secara berskala dan berkesinambungan sampai sekarang. Tapi saya tertarik tadi bagaimana dengan teknologi yang ada membuat mereka betah, dan guru pun memang tidak perlu dipaksa sebenarnya ya. Betul Pak. Harus melek dengan teknologi. Iya, tapi rata-rata udah pada melek alhamdulillah. Karena kan merasa ini kebutuhan zaman loh Pak. Jadi sayang sekali jikalau kita tidak memakai kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Walaupun guru-guru udah banyak yang mau pensiun Pak, tapi tidak menutup kemungkinan beliau-beliau pun juga melek terhadap teknologi ini. Ya kan misalkan ya ada pembelajaran tata boga ya, guru juga melihat dulu sumbernya di mana dari smart TV tadi, sehingga anak-anak juga senang belajar jadinya. Nah, seperti itu Pak. Ya. Apa ya, kesan Anda selama 8 tahun, kan ada yang lebih senior tuh. Kita kadang berkaca dengan yang lebih senior. Yang lebih senior masih bertahan hingga saat ini, harusnya saya juga harus seperti itu. Ada tidak mungkin ketika Anda berbagi dengan senior, saling dukung dengan rekan sejawat ya bahasanya ya. Betul. Sampai di hal seperti itu tidak? Betul Pak, antara guru yang senior dengan guru yang masih junior ya Pak, itu ya memang harus saling support system Pak, kita saling mendukung, apalagi kan Pak guru senior ini udah banyak yang jadi pegawai negeri kan Pak, udah ya berpuluh-puluh tahun lah. Jadi salah satu bentuk support system yang guru senior berikan itu adalah selalu memberikan kami semangat dan menggambarkan yang namanya peluang bagi guru-guru muda yang mungkin masih belum PPG, masih belum menjadi ASN. Beliau selalu memberikan tips-tipsnya Pak. Nah itu salah satu bentuk dukungan secara teknis di lingkungan pekerjaan. Adapun juga dalam hal mengajar tentu itu menjadi momok utama sekali. Kita kesusahan mengajar anak si A dan guru senior ini udah hampir 5 tahun menghadapi anak si A ini, dan guru senior ini akan menjelaskan bagaimana caranya trik untuk menghadapi anak si A ini yang karena masih sulit diatur oleh kita. Kadang yang menjadi jawaban yang saya dapatkan adalah kitanya yang belum dekat Pak dengan anak yang bersangkutan, makanya anak yang bersangkutan masih sulit diatur dalam pandangan kita. Padahal dengan guru yang senior, anak itu lebih mudah diarahkan karena kita cuma mengenal sekedar nama Pak. Mengenal secara yang namanya ikatan emosional itu masih belum ada, bondingnya antara orang tua dengan anak itu masih belum ada. Makanya kadang itu yang menjadi alasan dan jawaban kenapa anak ini masih sulit untuk diatur. Makanya kan saya mendapatkan jawaban itu dari guru-guru senior saya juga Pak. Maksudnya kita masih belum punya hubungan yang intim dengan anak murid yang bersangkutan, sehingga anak itu masih sulit diatur Pak. Ya rata-rata tadi anak yang berkebutuhan khusus dalam intelektualnya Pak. Tapi kalau anak yang tunarungu itu rata-rata sangat mudah kita hadapi, sangat mudah kita berikan
teori pendidikan, metodenya, karena mereka kan cuma bermasalah di sensori pendengaran. Untuk intelektual mereka hampir rata-rata tidak bermasalah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang namanya pilih kasih, tidak, Pak. Tapi justru pengembangan itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan individualisme mereka. Ya. Nah, Pak Arif, saat ini kan tadi di awal kita juga sampaikan bahwa banyak sekolah yang harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini, tidak bisa menolak, gitu kan. Tetapi mereka cenderung merasa ini seperti dalam tanda kutip sebuah beban bagi mereka, karena mereka tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemampuan di arah situ, disiplin ilmu. Mereka bukan pendidikan khusus, pendidikan luar biasa, hanya sebagian saja. Betul, Pak. Nah, makanya ada yang dari guru BK, bahkan ada guru matematika menjadi guru pendamping khusus, bukan guru pendidikan khusus. Nah, bagaimana mungkin dari pengalaman Pak Arif memberikan semacam motivasi kepada kawan-kawan di tengah mereka yang backgroundnya bukan pendidikan khusus, sama seperti Pak Arif misalnya, itu tapi bekerja dengan baik dan profesional sebagaimana layaknya seorang yang backgroundnya pendidikan khusus. Ya, betul. Alhamdulillah saya udah hampir 5 kali lebih, Pak, memberikan narasumber kepada guru-guru yang di sekolah umum, tapi status sekolah mereka itu pendidikan inklusi, Pak. Dan terakhir saya kaget gitu ketika melihat di data, ternyata di sekolah di Banjarmasin ini udah hampir 50 lebih, Pak, sekolah yang mengklaim dirinya sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Nah, kemudian yang paling tertarik saya pernah ingat adalah ada seorang guru yang memberikan pertanyaan kepada saya saat menjadi narasumber itu. Beliau keberatan dengan metode yang saya berikan, yang saya tawarkan kepada mereka. Metode yang saya tawarkan adalah, jikalau ada anak ABK di kelas Anda, tolong berikan pembelajaran remedial minimal 10-15 menit 3 kali seminggu. Dan guru yang bersangkutan bilang seperti ini, saya sudah capek mengajar dari jam 8 sampai setengah 5 sore. Masa harus menambah jam pelajaran lagi? Seperti itu. Adakah solusi dari Pak Arif? Bagaimana caranya anak ini bisa saya arahkan tapi tidak ada pembelajaran remedial? Kemudian saya jawab seperti ini, Pak. Ibu, kata saya, pernah nggak Ibu bayangkan anak ABK yang Ibu ampu di kelas ini selamanya dia tidak berkembang karena Ibu tidak ingin memberikan waktu selama 10-15 menit 3 kali seminggu? Dan tiba-tiba beliau nggak menjawab, tapi beliau terdiam, Pak. Beliau terdiam, lalu beliau ngangguk-ngangguk. Oke deh, nanti saya coba ya, Pak Arif ya. Karena sejatinya pendidikan inklusi itu bukan hanya menerima, Pak. Bukan hanya menerima, bukan hanya mengajarkan, tapi bagaimana cara kita memiliki kemampuan berpikir inklusif terhadap semua anak. Ketika kita udah punya itu, lalulah kita bisa mengimplementasikannya, Pak. Karena kita cuma menerima secara teknis, tapi menerima di dalam esensi hati kita belum, Pak. Makanya tadi ketika saya berikan tips pembelajaran remedial 10 menit sampai 15 menit, ketika jam pulang berbunyi, tolong Ibu Bapak Ibu jangan keberatan. Karena rata-rata pendidikan inklusi di Pulau Jawa pun, karena saya kuliah di Pulau Jawa, Pak, dulu S2, itu rata-rata guru-guru memberikan pembelajaran remedial untuk anak-anak yang bersangkutan. Itu pertama, Pak. Yang terakhir, saya ditelepon oleh rekan saya sebagai seorang guru, masih di Kalimantan Selatan, Pak, tepatnya di Kabupaten Beritokuala. Beliau selalu nelpon, aduh, karena kami ini di pelosok sekolahnya ya, Rip. Jadi banyak anak ABK yang sekolah di sini. Dan tentunya beliau menelpon bagaimana cara menghadapi anak ABK tersebut. Tentunya, Pak, saya tidak hanya memberikan semangat, tapi juga memberikan teknis secara pembelajaran, bagaimana pembelajaran inklusi ini dapat menyesuaikan anak ABK yang bersangkutan. Contohnya, Pak ya, guru PJOK ketika di buku LKS wajib memberikan ujian lari maraton kepada seluruh muridnya. Sedangkan muridnya ada yang tunadaksa, Pak, tidak memiliki kaki. Maka teori yang implementasi pendidikan inklusi yang bisa kita jalankan adalah bukan meninggalkan murid tersebut tidak ikut ujian, Pak, tapi kita mengubah ujiannya itu menjadi ujian anak yang tidak memiliki kaki ini bisa tetap ikut ujian. Contohnya, Pak, lari maraton bisa kita ubah dengan memasukkan bola basket ke dalam ring, sehingga anak istimewa, anak ABK yang sekolah di sekolah inklusi itu dapat dilibatkan dalam seluruh mata pembelajaran walaupun dengan kemampuan sesuai dengan kebutuhan individual dia, Pak. Jadi komunikasi dengan guru-guru yang mengajar di sekolah inklusi yang kemungkinan belum memiliki kemampuan pendidikan inklusi itu tetap komunikasi sampai sekarang, Pak. Ya. Jadi memang sangat penting sebenarnya bagaimana memahami Pak, peserta didik di berkebutuhan khusus ini, termasuk walaupun tadi kita
kurang ini ya, karena secara disiplin ilmu bukan dari pendidikan Bukan dari khusus, pendidikan pendidikan khusus, luar Pak. biasa, tapi Heeh. bagaimana paling tidak memahami peserta didik Memahami ini peserta terlebih didiknya dahulu, dulu, Pak. membonding tadi kan, Membonding tadi, bonding Pak, itu ikatan dengan emosional. kedekatan Iya. emosional itu juga sangat penting. Heeh. Dan ya bagaimana memunculkan potensi-potensi mereka itu sebenarnya. Hmm. Karena pendidikan tidak hanya berakhir ketika selesai, Ya, tapi betul. ketika mereka di masyarakat juga. Itu yang jadi hasil terbesar ya, Pak ya. Ya, memunculkan potensi, Pak, kita tentunya harus ada komunikasi dengan anak. Misalkan anak yang saya ampu adalah sudah kelas 11 SMA tuh. Jadi saya selalu komunikasi, "Nak, nanti habis ini maunya kemana?" gitu. Dengan komunikasi kita jadi tahu, Pak, apa yang menjadi planning kehidupan mereka. Karena mereka tidak cerita planning terhadap dengan orang tuanya. Ada beberapa murid yang seperti itu, karena mungkin orang tuanya sibuk juga, Pak, bekerja. Jadi kita arahkan, kita tanya dulu komunikasinya, lalu kita memiliki jawaban. Saya pengennya di sini, Pak. Saya pengennya di sini. Ada juga yang secara gamblang bilang saya pengen menikah, punya anak segala macam. Jadi kan nanti apa yang menjadi hasil potensi yang mereka komunikasikan kepada kita, kita bisa komunikasikan dengan orang tuanya. Nah, Itu ada tracer alumni tidak? Tadi ada kuliah ya, betul, Pak. ada yang bekerja. Ada yang bekerja juga, bahkan ada yang mau lanjut S2, Pak. Tinggal orang tuanya aja lagi yang mau melepas dia atau tidak. Dan itu baru saja saya alami, Pak. Anak yang bersangkutan masih komunikasi dengan saya, mau lulus S1, pengen lanjut S2 di luar Pulau Kalimantan. Lalu tanpa saya komunikasi dengan orang tuanya duluan yang menghubungi saya. Aduh, ini gimana, Pak Arif? Kami tidak mau melepas dia ya. Dan itu nanti." potensial gitu untuk Padahal anak itu potensial dalam bidang desain grafis, Pak. Nah, makanya mau kuliah di jurusan TIK kan. Nah, itu salah satu studi kasus yang mungkin saya hadapi. Bagaimana caranya orang tua ini mampu untuk memberikan kepercayaan, tapi kepercayaan itu tidak memiliki mudaratnya, Pak. Ya, karena kan kita tahu kan, Pak, ya melepas anak ABK mungkin sendirian di luar mungkin agak begitu sulit juga, Pak. Jadi nanti kita tetap menjalin komunikasi itu untuk mencari solusi yang terbaik. Iya, tentu juga dengan doa-doa yang terbaik, Ustadz ya. Iya, betul. Kayak santri kan tuh ya. Insyaallah. Harapan terbesar Anda ketika Anda hadir di dunia pendidikan khusus atau pendidikan inklusi ini seperti apa? Oke, harapan saya ada dua jalur, Pak. Jalur yang pertama, bagi Anda yang saat ini menjadi seorang pendidik, tetaplah mendidik dengan ikhlas, karena bagaimanapun hasil terbesar dari didikan kita itu bukanlah berbentuk finansial, tapi adalah kesuksesan murid yang pernah kita ajari. Itulah nanti yang akan menjadi bayaran terbesar selama ini kita udah jatuh bangun mengajar dan mendidik mereka. Mendidik bukan untuk anak itu bisa pinter, tapi mendidik untuk membuahkan karakter kepada mereka supaya mereka akan semakin siap menghadapi masa depan. Jalur yang kedua, kepada Anda murid-murid saya yang mungkin masih kondisinya masih menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu, nak ya, itu bukan hal yang sangat mudah sekali. Banyak perjuangan, bahkan kalian sering jenuh dalam belajar karena selalu tidak henti-hentinya belajar. Bahkan di hari weekend pun kalian masih bisa mengingat pembelajaran. Apapun yang kalian hadapi saat ini, menuntut ilmu bukan hanya mimpi kalian, tapi juga mimpi kedua orang tua kalian dan mimpi orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kalian. Maka teruslah belajar sampai nanti kalian di masa sukses. Bukan sukses ini yang membuat kalian bangga, tapi yang membuat kalian bangga adalah kalian bisa berjuang sampai sejauh ini. Itulah nanti yang akan membuat kebanggaan sendiri bagi kalian. Dan teruslah menjadi orang yang bermanfaat, apapun nanti takdir terbaik yang menjemput kalian. Mungkin itu, Pak. Luar biasa. Ada tidak Pak Arif puisi yang diciptakan? Untuk dunia pendidikan ya, Pak? Nggak banyak, Pak. Nah, padahal saya pengen Pak Arif baca puisi tadi. Boleh, Pak. Boleh, puisi spontan mungkin ya. Iya, boleh. Puy. Puisi spontan ada tidak? Insya Allah bisa, Pak. Boleh, Karena salah, kita iya. mahir improv ya, Pak. Oke. Dunia pendidikan. Pendidikan bukanlah soal kita menjadi cerdas atau menjadi tidak cerdas. Tetapi bagaimanapun, pendidikan ini selalu lahir dari orang-orang yang tulus untuk menjemput masa depan mereka. Percayalah, dunia akan melihat, semesta akan merestui. Apapun yang kita alami saat ini, teruslah belajar. Menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Karena bagaimanapun, pendidikan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sebenar-benarnya menjadi manusia.
Terima kasih. Oh. Pendidikan mengajarkan kita untuk menjadi sebenar-benarnya Manusia, manusia. betul Pak. Dan bagaimana kita juga memanusiakan manusia. Betul sekali. Terima kasih Pak Arif, sayang waktu kita terbatas. Kita harus segera akhiri obrolan kita di Iya. Suara Edukasi Banua. Mungkin bisa kita lanjutkan di lain Di kesempatan. episode kedua, Pak. Di episode berikutnya dengan lebih banyak cerita begitu Oke, ya. Yang siap, pasti Pak. menginspirasi kawan-kawan sahabat Suara Edukasi Banua yang ada di mana saja. Betul. Mudah-mudahan Ya, amin. perbincangan kita hari ini Pak Arif ya memberikan manfaat bukan hanya Amin. bagi kita tetapi Betul. juga bagi masyarakat, bagi sahabat-sahabat kita yang menyaksikan tayangan Suara Edukasi Banua. Amin. Terima kasih sekali Pak Arif. Sehat Iya. selalu. Salam untuk kawan-kawan Betul. di sekolah luar biasa, Nggih, terutama siap, untuk para gurunya. Mhm. Salut Mhm. untuk Anda dan kawan-kawan. Ya, Ya, siap Pak. sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian. wabarakatuh. Sahabat, obrolan singkat kami di Suara Edukasi Banua. Semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami perbincangkan tadi bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua, untuk pendidikan yang lebih baik. Amin. Yang pasti, bagaimana menjadikan pendidikan ini dapat menjadi ladang amal Ya, betul Pak. untuk para guru tetap ketika melayani anak-anak istimewa. Pendidikan bermutu untuk semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Nggih.